Ya, masih bersama Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Caimin, mendengarkan KPK atau melihat berita KPK menangkap tangan kepala daerah sudah bukan menjadi berita yang signifikan lagi begitu. Bukan sesuatu yang mengejutkan lagi bagi pemirsa, bagi orang awam pun begitu. Hampir setiap minggu ada kepala daerah yang kena OTT KPK. Bagaimana Anda menanggapi? Ada dua. Yang pertama, politik berbiaya tinggi. Orang mendapatkan suara dengan cara membeli, itu mahal sekali. Ini pemilu yang liberalistik ini yang menurut saya mengkhawatirkan ya. Makanya DPR dulu memutuskan beberapa pilkada langsung dikurangi. Mungkin gubernur saja atau bupati saja, salah satu, jangan semua. Ini terutama yang marak akibat karena biaya yang tinggi itu. Yang kedua, kita harus selesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya itu kan berarti ada fee dari pengusaha untuk merebut proyek yang akan datang, kan gitu. Kenapa bisa di istilahnya apa itu? Ijon ya, ijon berarti. Orang memberikan uang kepada pimpinan daerah untuk mendapatkan proyek di kedepannya, atau orang yang sudah mendapatkan proyek sebelumnya kemudian memberikan uang pada saatnya. Berarti proses lelang dan kompetisi di dalam menentukan proyek belum transparan. Bisa dimainkan. Ini akar masalah di situ. Indonesia kalau bebas dari korupsi itu dimulai dari sistem. Sistemnya benain sehingga semua transparan, semua tidak ada bisa menentukan. Yang menentukan adalah standar kualitas. Nah, ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, setiap pengusaha itu kan untung. Nah, keuntungan ini loh kemudian pengusaha merasa usaha untung, pejabatnya nggak ikut untung gitu. Ini juga itu problem di sini. Saya nggak tahu solusinya kayak apa ini. Karena untungnya besar gitu dalam sebuah proyek pasti kan. Nah, tentu. Masa pejabat tidak ikut untung? Harusnya pejabat tahu diri ya karena dia sudah digaji oleh negara. Mestinya begitu. Tapi kan menggiurkan. Uang itu kan menggiurkan. Nah, di situ harus ada solusi yang lebih terbuka itu apa? Saya juga belum mengerti karena rata-rata suap, fee, gratifikasi itu kan fee, keuntungan gitu. Nah, keuntungan yang berlebihan, kalau keuntungan yang pas-pasan itu saya kira juga nggak cukup untuk dibagi-bagikan. Makanya problem terbesar bangsa kita adalah bagaimana kualitas jalan raya terstandari dengan baik, proyek-proyek terstandarisasi dengan baik sehingga tidak ada kualitas rendah. Caimin, saya ingin kembali sedikit soal keinginan Anda dan warga PKB untuk menjadikan Anda sebagai cawapres. Jikalau akhirnya nanti hitung-hitungannya tidak menempatkan Anda menjadi cawapres, baik itu Jokowi maupun yang lain, begitu. Bagaimana ya? Dulu sudah menjadi diskusi panjang di kalangan internal kami. Pertama, teman-teman yang sangat menginginkan saya sebagai calon presiden. Terus kemudian saya bilang kalau calon presiden kita realistis nggak dengan syarat 20%. Kemudian ya sudah realistis calon wakil presiden. Pertanyaannya waktu itu adalah wakil presiden, lalu presidennya siapa? Gitu kan. Maka kalau tidak punya calon presiden berarti wakil presiden jomblo. Kalau wakil presiden jomblo, nah kemudian berdebat lagi. Makanya jadi calon presiden, jangan calon wakil presiden. Kalau jadi calon presiden, siapa calon wakil presidennya? Sama juga. Nah itu akhirnya diambil jalan tengah cawapres, begitu ya. Kalau cawapres pun akhirnya nanti tidak terpilih, begitu. Dengan koalisi kan kita tahu bersama harus ada koalisi seperti itu. Kursi menteri pun akan diambil lagi oleh Caimin? Saya tidak tahu. Pokoknya dalam politik, dalam tugas perjuangan politik ini sejak awal PKB didirikan ini diposisikan sebagai apa saja kita siap. Waktu Gus Dur jadi presiden, begitu menang di pemilihan presiden, saya dipanggil oleh Gus Dur. Kamu tidak boleh ikut-ikut di eksekutif sekarang. Kamu konsentrasi di legislatif. Siap. Kemudian waktu koalisi dengan Pak SBY, saya ditarik menteri, siap. Kemudian balik lagi ke legislatif, siap. Ya pokoknya kita ini naik pesawat eksekutif dan legislatif lah. Paling tidak pesawat eksekutif dan legislatif begitu ya. Tidak mau kalau di luar semuanya. Tidak akan PKB menjadi oposisi? Tidak mungkin itu akan terjadi? Oposisi di Indonesia nampaknya tidak signifikan ya. Karena pada dasarnya di DPR semua keputusan undang-undang, budget,
kemudian policy-policy nasional, relatively tidak memakai kategori oposisi. Kategorinya sama, sejajar, dan hari ini tidak ada satu oposisi pun yang kuat di dalam pemerintahan ini. Jargon Anda adalah ya yang Anda berusaha untuk tawarkan sebagai cawapres, antara lain cawapres milenial, terus kemudian ada santri nasionalis ya, seperti itu. Apa maksudnya? Ya, Indonesia ini kan tidak bisa dipungkiri. Kekuatan keagamaan Islam ini begitu menggelora. Di sisi yang lain kita tidak boleh terpengaruh dari gairah Islam dunia yang khilafah, yang globalisme dan seterusnya. Makanya NKRI harus dijaga supaya negara ini tidak terpengaruh khilafah dan terpengaruh tarikan-tarikan global yang begitu dahsyat itu. Islam Indonesia lah ya? Islam Indonesia harus dijaga. Makanya menjaga ini tidak mudah. Karena misalnya sekarang yang dijual oleh khilafah adalah mengatasi krisis Rohingya, Indonesia tidak bisa apa-apa karena tidak masuk jaringan khilafah. Itu menggairahkan atau mimpi-mimpi kosong yang menarik buat grassroots kita. Nah, di situ tugas saya, tugas PKB di pemerintahan jadi apa saja, tugasnya hanya itu. Jangan sampai masyarakat NKRI ini terbelah, terpecah, berantakan hanya gara-gara sentimen global yang berdimensi agama. Oke, baik itu khilafah maupun yang terlalu liberal seperti itu. Betul. Baiklah Caimin, saya ingin Anda ini penutup begitu ya, paling tidak ada stand up komedi lah atau apalah. Apa ya? Yang lucu-lucu lah. 1 jam bersama Caimin harus ada yang rileks begitu. Kalau nggak rileks bukan bersama Caimin. Silakan Caimin. Saya mau cerita aja. Iya, cerita aja apa? Jadi ceritanya ada santri sowan ke kiainya, mengeluh. Santri ini murid kan, santri ini muridnya kiai, mengeluh, "Yai, saya ini tidak pernah bisa sholat subuh karena selalu bangun kesiangan, nggak bisa bangun. Ya sudah, kamu segera kawin supaya kamu punya istri dan istrimu bertugas membangunkan kamu sholat subuh jamaah di masjid." Akhirnya santri ini kawin. Setelah kawin, dia datang lagi ke tempat kiai. "Kiai, saya sudah kawin tapi tetap istri saya nggak bisa bangunin saya dan saya selalu telat sholat subuh. Kamu ini gimana?" "Ya sudah, kawin tambah 1 lagi supaya yang membangunkan kamu 2. Akhirnya kawin lagi, tambah istri. Setelah tambah istri, datang lagi ke kiai sowan. "Kiai, istri saya sudah 2 tapi saya selalu sholat subuhnya kesiangan." "Ya sudah, tambah lagi 3 kamu." "Oh, saat 3 nggak bisa." Akhirnya tambah istri 3. Begitu tambah istri 3, sholat subuh di masjid, kiainya di masjid ketemu orang ini tadi, santri ini. "Alhamdulillah setelah istrimu 3 kamu bisa sholat subuh." "Iya Kiai, saya sejak habis sholat isya sudah di masjid." "Loh, kenapa?" "Ya di rumah berantem sama 3 istri, mending tidur di masjid sajalah." Gitu. Makanya jangan kawin 3 ya. Itu himbauan resmi ya, Ketum PKB, jangan kawin 3. Jangan kawin 3 saja atau jangan kawin lebih dari 1. Baik, Caimin. Pak Muhaimin Iskandar, terima kasih atas waktunya bersama dengan Jak TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tokoh kita bersama Muhaimin Iskandar, kami akan kembali pekan depan tentunya dengan tokoh-tokoh nasional lainnya. Saya Fesi Alwi pamit, selamat malam, sampai jumpa. Thank you Caimin. Terima kasih.